Bapak, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam podcast Today's Message bersama saya sebagai host, saya kedatangan tamu yang luar biasa hari ini dan saya yakin sekali narasumber yang ini akan memberkati saudara, menginspirasi, bahkan memberikan saudara satu motivasi ke depan bagaimana di dalam investasi masih ada harapan sebenarnya. Nah, bersama saya dengan narasumber yang luar biasa ini, Pak Lo Keng Hong, dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia, di mana beliau memulai karirnya di bank sebagai seorang clerk dan sekarang menjadi investor investasi di saham yang luar biasa, sudah puluhan tahun, dan tentunya dengan pengalaman yang ada, dengan pengetahuan yang ada, beliau akan sharing hari ini untuk bisa memberkati kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada. Nah, apa kabar Pak Lo? Baik, Pastor. Luar biasa, terima kasih buat waktunya, kesempatannya untuk saya bisa bincang-bincang dengan Bapak ya. Pak Lo, saya mulai dengan satu hal Pak Lo. Sejak kapan sebenarnya Pak Lo mulai melakukan investasi di saham ini? Sejak kapan? Saya mulai pertama kali membeli saham itu tahun 1989. Jadi kira-kira 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Kalau tidak salah tahun 88 itu ada paket kebijakan. Oh iya, Pakto ya, di Pakto, bank ya. Iya, Pakto itu di bank, tapi di pasar modal itu paket Desember. Gitu. Oh, oke. Kalau tidak salah ya. Iya. Itu asing diizinkan untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga saham-saham itu booming, pada naik semuanya, dan saya lihat teman-teman saya di bank pada membeli saham, dan saya ikut-ikutan. Berarti sebelumnya belum pernah dong ya? Belum pernah. Saya membeli saham pertama kali membeli saham ketika usia saya 30 tahun. Jadi waktu usia 30 mulai coba-coba ya? Mulai coba-coba. Dan masih membeli kucing dalam karung. Saya tidak tahu saham itu apa. Pokoknya ikut aja. Ya, gitu. Beda dengan Warren Buffett. Warren Buffett pertama kali membeli saham ketika usianya 11 tahun. Oh, jauh lebih muda ya? Iya, Jadi saya boleh dibilang sangat terlambat tahu tentang saham, karena baru pertama kali beli saham ketika usia 30 tahun, dan usia 30 tahun saya sama sekali tidak tahu tentang saham ya. Luar biasa loh, 30 tahun usia dikategorikan terlambat ya Pak ya. Bagaimana yang baru 40 50 baru mulai. Oke Pak, lanjut, sorry. Terus ya itu Pak, mulai dari tahun 89, 35 tahun yang lalu saya memulai. Jadi awalnya di situ ya Pak ya. Iya. Ketertarikannya kenapa Pak? Gara-garanya? Tertariknya itu karena waktu itu saham-saham pada naik semuanya. Naik. Jadi kalau saya bekerja di bank, deposito di bank itu kan setahun paling waktu itu ya, tidak seperti sekarang bunganya rendah. Waktu itu mungkin setahun 12%. Ya, begitu. Zaman itu ya masih cukup tinggi ya. Sedangkan saham-saham itu bisa naik dalam setahun bisa 500%. Jadi tentu saja saya tertarik dan tergiur ya. Ingin mendapatkan cuan yang besar. Jadi, saya ikut-ikut dengan teman saya. Oh gitu. Terus gimana pengalamannya waktu ikut-ikut gitu Pak? Beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung, saya nggak ngerti apa-apa. Strategi investasi saya adalah beli IPO, jual ketika listing. Oh, belinya waktu IPO, jual ketika listing. Jual, ya. Untung nggak tuh Pak kalau begitu Pak? Saya pertama kali beli saham Gajah Surya Multifinance. Ya. Sahamnya sekarang masih ada, cuman namanya berubah, kodenya tetap sama GSMF ya. Waktu saya beli IPO, kemudian listing dia turun dan saya jual, saya mengalami kerugian. Itu ongkos belajar tuh ya. Yang kedua kali juga demikian. Oh gitu. Go public Astragrafia. Strategi saya beli IPO, jual ketika listing. Begitu listing turun dan saya jual, dan saya juga mengalami kerugian lagi. Gitu ya. Waduh, luar biasa. Dari pengalaman dua itu nggak kapok tuh Pak? Nggak. Dan terus mengalami kerugian karena waktu itu tahun 90 itu kalau tidak salah ada kebijakan
tight money policy, uang ketat dari almarhum Menteri Keuangan JB Sumarlin, betul. Suku bunga naik, kalau suku bunga naik tentu saja harga saham turun dan saya menderita beberapa tahun ya. Gitu ya. Jadi portofolio saya lihat minus 50% nih. Gitu ya. Tahun 90, 91, 92 berapa tahun ya? 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Ya. Rugi terus tuh, Rugi terus ya. Tapi bersyukur tahun 93 tight money itu dilepas pelan-pelan. Dan saham bullish, market bullish naik semua dan saya terbalik memperoleh cuan yang besar. Gitu ya. Oke, waktu rugi itu Pak dalam 3 tahun tuh nggak dilepas sahamnya? Enggak Pak. Biasanya karakteristik seorang investor itu dia nggak rela rugi Pak. Oke. Nggak rela rugi. Nggak rela rugi ya. Jadi tahan ya. Jadi tahan terus dia nggak rela rugi dia Pak. Luar biasa. Untung ditahan ya Pak ya. Iya, karena nggak rela rugi Pak. Oke. Nah, kenapa Bapak tertarik sampai hari ini saya lihat tetap tertarik dalam investasi saham? Padahal kan ada wujud investasi yang lain, misal emas atau kemudian option atau kemudian yang sekarang lagi rame kan Bitcoin gitu ya, kripto. Lalu atau mungkin juga dalam konteks yang lain misalnya obligasi. Kenapa tertarik kepada saham Pak? Spesifik sekali Bapak kan? Iya, karena bagi saya saham is the best choice. Gitu ya? Ya, saham adalah pilihan yang terbaik. Tetapi pendapat saya ini masih belum dipercaya oleh 99 masyarakat kita. 99% masyarakat. Karena masyarakat kita kalau punya uang dia taruh di bank atau dia belikan properti. Ya. Iya, banyak orang begitu Pak, beli properti karena naiknya tinggi katanya kan gitu. Tapi bagi saya punya pendapat yang berbeda. Saham adalah pilihan yang terbaik. Gitu ya Pak. Apa alasan utamanya Pak? Karena kalau saya taruh di obligasi, saya punya obligasi juga, ya. Itu kan returnnya kecil. Misalnya kalau surat utang negara ya kira-kira 7% setahun, atau obligasi korporasi mungkin kira-kira 10%. Jadi kurang menarik gitu ya. Saya juga nggak pernah beli option, nggak tahu option itu apa. Terus emas juga saya nggak pernah beli karena susah nyimpennya. susah nyimpen ya. Yang menarik ini kripto. Anak muda sekarang kan pada cryptocurrency. Saya tidak membeli cryptocurrency. Karena satu, kalau saya beli saham bank, ada underlying-nya, ada banknya. Oke, underlying transaction-nya jelas ya. Ada banknya. Iya. Bank itu kan bisa menghasilkan keuntungan. Ya, misalnya saya punya saham Bank Mandiri. Saya punya saham BRI misalnya. Kan BRI itu tahun lalu labanya 60 triliun. Ada underlying-nya yang bisa menghasilkan keuntungan. Jelas gitu ya Pak ya. Kalau kripto kan nggak ada underlying-nya. Underlying-nya apa? Dan setiap tahun juga saya bisa dapat dividen. Sedangkan kalau pegang kripto kan nggak ada dividen. Kalau kita beli sesuatu yang nggak ada underlying-nya, beresiko kalau dia bisa turun sampai jadi 0. Emang saham nggak pernah Pak turun sampai 0 Pak dari pengalaman Bapak? Atau minus sama sekali gitu? Bisa. Kalau perusahaan wonderful company ya nggak bisa, kecuali perusahaan gorengan jelek ya bisa gitu ya. Perusahaan yang nggak ada fundamental. Dan saya kan tidak menyentuh saham-saham seperti itu. Jadi Bapak tuh sebagai investor saham yang betul-betul yang bagus-bagus yang Bapak lihat ya Pak ya? Iya, saya hanya beli saham wonderful company. Saham gitu gorengan saya nggak sentuh. Yang Bapak sebut wonderful company itu apa tuh Pak? Yang saya sebut wonderful company itu yang labanya besar. Gitu ya Pak ya? Labanya besar dan terus setiap tahun dia bertumbuh udah besar, tiap tahun makin besar. Nah Pak, kan ini kan seperti lautan nih Pak, investasi saham. Banyak kan saham di pasar modal Pak. Nah untuk bisa tahu wonderful company dari sekian banyak saham,
itu butuh waktu kan ya Pak ya, Iya, untuk melihat ya Pak ya. Perlu waktu ya. perlu. Nah itu gimana tuh Pak? Bapak bisa lihat yang dari sekian banyak, iya kan? Kalau cuman isinya 100 mungkin bisa, ini kan banyak sekali. Itu gimana tuh Pak? Gampang seleksinya. Kita Gitu kan ya? tahu perusahaan yang labanya kecil-kecil udah kita nggak lihat lagi. Oh, yang dalam benak Pak Lo besar itu berapa besar? Ya besar itu di atas 1 triliun lah labanya. Labanya kotor. Iya, laba bersih. Oh, laba bersih Iya, di atas 1 T. Iya, Baru dianggap wonderful company. Iya, kalau yang labanya kecil kita nggak lihat udah terseleksi, udah nggak. Oh, masuk jadi semua. nomor 1 lihat profitability-nya. Labanya. Labanya berapa? Kalau 1 T minimal per tahun ya. 1 T dia punya laba bersih, baru dilihat, baru dianalisa gitu ya. Pak, kita lanjutin mengenai kripto tadi. Satu kan nggak punya underlying. Iya. 2 juga saya tidak membeli cryptocurrency karena tidak produktif. Sedangkan kalau saya membeli saham perusahaan itu kan menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Oke. Dari kita bangun Very good. pagi, Ini bagus banget nih. Ya. Ini ada value nih. Ini ada values. Ya, ini Dari bener kita nih. bangun pagi Yes, sampai yes. tidur malam kan kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Yes. Misalnya pagi-pagi kita bangun tidur, kemudian kita ke toilet, kita lihat mereknya Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Ya. Jadi paling tidak di balik company itu ada karyawan, menghidupi orang, gitu ya Pak ya? Ya. Pertama ada produk dan jasa yang dihasilkan bagi hidup kita. Oke, berguna buat orang ya. Yang kedua tadi seperti yang Bapak bilang, perusahaan publik itu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Oke. Misalnya Astra Internasional mungkin karyawannya ada 200.000. Belum turutannya. Oke. Belum dia punya dealer, belum dia punya supplier, ya. Jadi ada penciptaan perusahaan publik itu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Jadi makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita, Pak. Very good. Jadi secara ekonomi makro juga tumbuh dengan baik ya Pak ya. Sedangkan kalau kita lihat boleh bilang kripto itu hanya sebagai alat bayar ya, lebih banyak ke sana ya. Oke. Dan yang berikutnya perusahaan publik itu adalah pembayar pajak yang besar. Pembayar pajak sampai beratus-ratus triliun. Iya. Paling tidak menghidupi juga buat pemerintah ya. Ya kan, untuk membantu rakyat miskin, untuk pembangunan dan lain-lain. Yes. Wah, ini idealisme yang menurut saya perlu dicermati untuk banyak investor nih kalau saya lihat gini. Yang berikutnya tentang keamanan berinvestasi. Mengapa saya tidak membeli cryptocurrency? Karena saya sering membaca itu dibobol hacker, hilang. Karena kan dia di digital ya, jadi banyak dibobol orang. Sedangkan kita di Bursa Efek Indonesia belum pernah satu kali pun bisa dibobol orang. Ya. Oke. Jadi keamanan itu yang saya takut. Saya punya misalnya cryptocurrency banyak, tiba-tiba hilang sepertinya gitu. Karena saya gaptek ya, saya nggak tahu ya, khawatir itu. Jadi kira-kira 3 hal itulah dia tidak ada underlying, tidak produktif, dan beresiko takut hilang saya. Yes. Karena saya gaptek ya. Jadi karena 3 hal itu saya tidak akan pernah membeli cryptocurrency. Saya tetap sebagai seorang investor saham. Saya kira mungkin Pak, kalau tadi Bapak bilang 99% dari orang investasi menganggap bahwa investasi saham tidak bisa dianggap sebagai, belum bisa melihat investasi saham ini sebagai yang baik gitu ya. Mungkin karena mereka butuh waktu dan belajar kali ya Pak ya, sehingga mereka pikir, aduh ini mah susah lah gitu kali ya Pak ya. Bisa jadi ya Pak ya. Nah Pak, tapi kan Bapak bilang tadi kalau Bapak investasi, untung dan seterusnya. Tapi saya sering dengar loh Pak, yang namanya orang investasi saham, ada yang sampai bangkrut gitu ya. Terus kemudian jadi stres, keluarganya jadi berantakan gitu kan ya. Nah, apa kira-kira ya penyebabnya kalau menurut Pak Lo nih?
Penyebabnya karena mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung. Oke. Beli perusahaan jelek yang valuasinya mahal. Perusahaan jelek yang valuasinya mahal. Mereka sebelum membeli mereka tidak mempelajari fundamental perusahaannya. Oke. Mereka hanya dengar dari teman. Oke. Rekomendasi dari pialang saham, rekomendasi dari riset, dari apalagi yang paling berbahaya dengar tukang pom-pom, influencer. Itu yang bikin celaka. Wow, iya. Bapak sering mengkhotbahkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Iya. Iya. Tapi di bursa saham tidak kenal belas kasihan. Gitu Pak. ya Pak ya. No mercy ya. No mercy ya. No mercy ya. Luar biasa. Iya, bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Pak. Gitu ya Pak ya. Kalau hancur-hancur bener. Itu ya. resikonya kalau dia tidak membeli saham tapi dia tidak tahu apa yang dia beli. Saya pernah menyampaikan Pak prinsip investasi di dalam satu seminar keuangan. Sebelum melakukan investasi harus investigasi. Iya kan Pak ya? Harus investigasi. Harus. Nah ini yang kalau menurut saya ada banyak orang kepingin cepat kaya kelihatannya. Dengar temen, lihat tadi yang Bapak bilang dari pialang ngomong begini, dia langsung beli, dia nggak pernah perhatikan, tahu-tahu jeblos. Belum lagi kalau pakai uang pinjaman bank lagi ya. Lebih celaka lagi ya. Lebih cepat miskin lagi Pak. Ya. Luar biasa kaya, ya. Ya. Waduh luar biasa. Nah berarti kalau begitu memang harus punya PR ya Pak ya untuk melakukan PR ya ini ya Pak ya. Makanya tidak mudah buat banyak orang, makanya anggap lebih enak yang lain yang lebih gampang. Kayak emas kan nggak usah mikir-mikir, tinggal beli aja. Nggak usah gitu analisa. Ya. Iya gitu ya Pak ya. Oke luar biasa sekali, luar biasa. Nah Pak, pertanyaan saya gini, apakah investasi saham ini bisa buat semua orang? Maksudnya gini, ibu rumah tangga misalnya, ya kan, pelajar, mahasiswa gitu ya, bisa nggak menurut Bapak orang-orang seperti begini berinvestasi di pasar modal? Apa nasihat Bapak untuk orang-orang kayak gini? Semua orang bisa menjadi seorang investor saham yang berhasil. Semua orang bisa ya Pak ya? Bisa. Wah karena luar biasa loh pemirsa. berinvestasi di saham itu sangat mudah. Cukup lulusan SD saja. Oh gitu. Ya, bahkan teman saya yang lulusan SD pun berhasil. Bisa ya Pak ya? Jadi seorang investor saham yang cuan besar karena pengetahuan yang dibutuhkan hanya tambah, kurang, kali, bagi dan persentase. Gitu. Iya, jadi kita hanya selama dia bisa berhitung dia bisa ya Pak? Bisa Pak. Iya. Beli saham yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, begitu Pak ya. Oke, berarti tetap dia mesti tahu apa yang dia hitung, apa yang dia lihat dong ya Pak ya, gitu ya. Asal dia beli saham yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, pasti cuan. Oke. Kalau dia beli yang price earning ratio-nya tinggi, price to book-nya tinggi, bisa kehilangan uang. Oke. Artinya itu valuasi yang mahal. Berarti ibu-ibu yang dapat uang saku dari suaminya untuk belanja, ada sisa-sisa yang dikumpulin bisa di saham nih Pak ya. Bisa-bisa nanti suatu hari penghasilannya lebih gede dari suaminya nih ya. Sangat mungkin Pak, sangat. Wah luar biasa. Pak Lo mesti bikin nih kelas-kelas kayak gini nih kayaknya nih Pak. Luar biasa. Kalau kayak gini istri-istri semua bisa jadi ini nih. Pasti pendukung. Bisa. Oh gitu ya Pak ya. Lihat indikatornya hanya PI rendah, price to book rendah. Ya. Jadi saya udah bikin satu rumusan. Oh gitu. Rumus angka 9. Rumus angka 9 yang bisa bikin seorang investor saham menjadi kaya. Oh gitu ya? Iya. Yaitu belilah saham perusahaan yang price earning ratio-nya maksimum 9 kali. Price earning ratio-nya maksimum 9 kali. Oke. Price to book maksimum 1 kali. 1 kali. 9 kali 1 sama dengan 9. Oh itu maksudnya. Karena angka 9 itu angka yang bagus. Bagus ya. Kalau di dalam Alkitab tuh 9 buah Roh Kudus. Iya, 9 buah roh itu ya Pak ya. Betul. Wow. Ingat aja angka 9 dari saya. Ya. Mantap ini Pak, mantap. Waduh. Jadi gini Pak, kalau begitu
orang awam sebenarnya kalau mau dia bisa melakukan investasi nggak harus jadi orang yang punya perusahaan dulu ya, cukup dengan membeli saham dari sebuah perusahaan gitu ya kan ya. Saya kan juga nggak pernah punya perusahaan. Iya, Pak. benar. Dari seorang klerk dulu. Iya. Nah, dari pengalaman Bapak selama 30 tahun lebih sebagai seorang investor di investasi saham ini, apakah ada suatu patokan yang aman? Maksudnya begini, Pak. Dalam investasi saham, berapa persen sih dari dana yang ada dari seseorang yang boleh diinvestasikan? Gitu kan ya Pak ya. Kalau misalnya saya dulu kan di bank Pak. Kalau ada di bank sebagai orang yang memberi kredit, orang kalau mau minjem kredit mobil atau kredit rumah, kita ada patokannya. Kita lihat penghasilannya tidak boleh lebih dari 30% dari cicilannya. Waktu itu kan begitu Pak. Kalau enggak kita nggak kasih, kalau dia punya nggak cukup, kan gitu ya. Nah, kalau dari Bapak dari pengalaman investasi saham, berapa persen kira-kira patokan yang aman? Ada nggak Pak? Saya nggak pakai patokan Pak. Oh gitu? Iya, jadi kalau saya ketemu perusahaan Mercy yang dijual harga bajai, saya dorong semua Pak. Oh gitu? Dorong semua ya. Wow, habis tuh Dorong semua ya, sisain aja 50 juta buat saya kehidupan sehari-hari. Karena memegang saham sama juga dengan memegang uang cash. Saham itu begitu liquid, very liquid. Jadi kalau saya nggak punya uang, saya jual 2 hari kemudian uang itu masuk ke rekening saya Pak. T+2. Iya, T+2 kan, begitu kan, T+2. Cuman maksud saya kan kita kalau begitu apa nggak risiko ya Pak ya? Oh jadi Bapak lihat kalau misalnya pas lagi itu langsung jual aja gitu? Kalau butuh uang. Oh, kalau enggak ya udah tungguin aja. Dan saya juga kan hidupnya nggak mewah-mewah, jadi kebutuhan buat hidup hanya sedikit. Misalnya gini, waktu COVID 2022 ya, waktu itu Tuhan berkati saya punya uang cash yang banyak. Itu tahun 2022 nama saya muncul sebagai pemegang saham di Gajah Tunggal, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Muncul sebagai pemegang saham nomor 3. Saya beli waktu COVID. Oh, waktu COVID lagi harga turun dong? Iya, lagi murah. Oke. Waktu nama saya muncul di Panin. Oke. Holding company Panin sebagai pemegang saham nomor 2. Muncul di ABM Investama, ya, tambang batubara yang tahun lalu labanya 4,6 triliun. Okay. Ya, nama saya muncul di sana. Dan saya sisain uang saya hanya 50 juta aja buat saya hidup. Oh gitu. Ya. Kalau ada perusahaan bagus dan murah, ya udah dorong semua. Tapi tiba-tiba tahun 2022, 2 tahun kemudian saham Panin saya ada isu mau diakuisisi oleh Jepang, dan saham itu naik dan saya jual semuanya. Oh. Terus saham Petrosi saya dibeli sama orang, sama investor, dan dia melakukan tender offer, saham saya jual di harga 3118. Tender offer ya. Dari 50 juta tiba-tiba di tangan jadi ada uang cash 1 triliun. Wah, luar biasa. Dalam berapa lama tuh Pak begitu? 2 tahun. 2 tahun ya? Waduh. Iya. Sekarang 2024 saya jual di 3118 saham Petrosi. Oh, Petrosi. Ya. Saya punya 151 juta saham. Oke. Di 3118. Waktu itu dilepas. Hari ini 28.000 lebih Pak. Iya, Petrosi. Jadi, kan? Iya. Ada selisih 25.000 satu saham. Waduh, berapa triliun itu? Kira-kira kalau gitu kasar itu 3.750 miliar bedanya. Waduh, nyesel nggak Pak? Nggak Pak, kita sudah dikasih cuan yang besar. Kalau kita menyesal, kapan kita bersyukurnya, Pastor? Ya. Betul. Bersyukur selalu ya, Pak ya. Senantiasa bersyukur. Saya tuh cuman begini, Pak. Kalau Bapak dorong, mungkin karena Bapak punya pengalaman, punya sense. Biar gimana kan, kalau orang udah biasa dagang kan dia pasti ada sense dagang ya, Pak ya. Kalau Bapak investasi saham mungkin juga punya sense. Kalau Bapak dorong semua, disisain 50 juta gitu kan ya. Pernah nggak, dalam konteks yang saya maksud pernah nggak, kalau tiba-tiba terpleset gimana?
Kan saya beli perusahaan yang Mercy harga bajai. Oh gitu, Mercy harga bajai. Jadi kalau itu resikonya rendah Pak, resikonya rendah. Beli Mercy harga bajai hanya bisa cuan, susah rugi Pak. Gitu ya. Karena dia kalaupun dia kepleset juga nggak mungkin jatuh-jatuh amat ya. Kan dia punya margin of safety yang tinggi, jadi keamanan berinvestasi ya. Oh gitu. Karena saham-saham saya yang beli adalah punya margin of safety yang besar. Wah. Keamanan buat saya. Ya. Ini kalau silat jurusnya udah tinggi nih. Semua orang di dunia luar biasa mengatakan saham itu high risk high return kan, orang bilang gitu. Okay. Iya. Tetapi seorang pakar dia bisa mencari saham-saham yang low risk high return. Gitu ya. Masih ada tuh ya Pak ya, low risk high return. Masih Pak. Seorang pakar bisa menemukan. Wow. Tapi orang baru, orang awam bukan high risk high return loh Pak. Habis? Tapi high risk low return. Jadi masuk tapi harganya jadi turun ya. Jadi wow. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Berarti saham ini nggak pakai feeling dong ya Pak ya sebenarnya? Enggak ya? Semua pakai data lah. Pakai data ya Pak ya? Iya. Saya dulu Pak, waktu saya masih di bank Pak, ada seorang pemimpin di bank. Ya relatif seumuran sama saya waktu itu, mungkin lebih tua dari saya sedikit lah umur. Dia ngomong begini loh Pak, no guts, no glory. Artinya kalau nggak ada keberanian untuk feeling itu bertindak, nggak ada yang namanya kemuliaan atau kebesaran. Jadi kalau mau ambil untung besar harus berani risiko. Dia bilang gitu Pak. Iya. Berani ambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Alangkah lebih baik kalau kita membeli perusahaan yang tidak ada resiko, yang hanya cuan. Benar sekali. Maka berani dorong semua. Ini wisdomnya Pak Lo nih, luar biasa. Luar biasa, benar. Orang sering kan berpikir mana ada sih orang bisa untung tanpa resiko gitu kan. Kita seorang pakar, dia bisa mencari saham perusahaan yang low risk high gain. Nah ini dia Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mesti belajar nih dari seorang Pak Lo yang luar biasa sekali. Dan saya rasa saya hanya bertanya begini aja udah terinspirasi, udah semangat nih Pak. Luar biasa Pak Lo. Padahal pastor guru saya bisa. Bapak direktur bank. Luar biasa. Nah Pak Lo, kalau ada orang yang bilang begini Pak Lo, investasi di saham ini khususnya di kalangan Kristen, karena saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta gembala sidang, saya sering mendengar beberapa waktu yang lalu, nggak tahu kalau sekarang ini masih atau enggak, tapi kemungkinan besar masih. Dan di beberapa kalangan orang Kristen termasuk pendeta sekalipun masih berasumsi dan berkata bahwa investasi saham di pasar modal ini adalah sama dengan judi. Bener apa enggak Pak? Biasanya yang mengatakan itu mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Kalau judi itu kan tidak diperbolehkan di negara kita. Kan kasino nggak boleh, itu kan judi. Judi online juga nggak boleh, ditangkep-tangkepin. Sedangkan Bursa Efek Indonesia tetap buka. Kenapa? Karena Bursa Efek Indonesia bukan tempat judi, tempat orang berinvestasi. Tempat orang berinvestasi, bukan judi Pak. Ya. Tapi kalau misalnya negara, contoh Amerika, kan juga sahamnya luar biasa sekali kan ya, pasar modalnya ya. Nah pertanyaan saya gini kan, di Amerika kan ada judi, Las Vegas diizinkan, perjudian diizinkan. Nah maksud saya, apakah karena ada judi juga mereka mempunyai pemikiran bahwa saham ini adalah judi? Nah itu gimana tuh Pak? Kan kalau saya membeli saham perusahaan kan ada perusahaannya Pak. Bisa lihat laporan keuangannya. Lihat perusahaan ini labanya berapa. Terus ke belakang tahun-tahun sebelumnya bisa dilihat. Ada track record. Iya, ada track recordnya. Dengan
laba sekian di harga pasar sekian, apakah itu kemahalan atau kemurahan? Tentu kalau kita lihat, oh ini bagus dan murah sekali, ya tentu kita akan membelinya berinvestasi. Wow. Ya, jadi Bursa Efek Indonesia itu tempat orang berinvestasi, membeli saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia bukan tempat berjudi ya, Pak. Oke, Pak, karena waktu, jadi berarti kesimpulannya judi itu karena nggak ada underlying transaction-nya. Jadi betul-betul untung-untungan, nggak ada dasar transaksinya, itu baru bisa disebut judi ya. Kalau ini kan jelas, ada laporan keuangan, ada bisnisnya, semua ada yang mengelola, jadi jelas. Jadi kesimpulannya itu bukan judi sebenarnya. Kita berinvestasi, membeli saham perusahaan. Ikut memiliki perusahaan, Pak. Mantap, Pak Lo. Terima kasih nih, Pak Lo, untuk waktu yang ada. Waktu terlalu cepet nih. Kita akan lanjut mungkin nanti di sesi berikutnya nanti, kesempatan yang lain untuk bisa bincang-bincang kembali dengan Pak Lo ya. Tambah sedikit, Pak. Apa nih, Pak? Kalau saya membangun perusahaan seperti Bank Danamon, Bank CIMB, OCBC, tentu saya mantan seorang kerarek nggak bisa. Oh iya, benar. Tapi karena adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan saya yang punya kemampuan terbatas, uang terbatas, bisa memiliki saham Bank Danamon, OCBC. Dan itu karena investasi itu yang membuat Bapak memungkinkan. Bursa Efek Indonesia yang memungkinkan saya memiliki saham di situ, Pak. Kalau enggak tetap kelerek terus ya. Luar biasa sekali. Oke, para pemirsa, dimanapun Anda berada, para penonton, saya percaya Anda diberkati dengan sesi kali ini bersama dengan Pak Lo, dan saya berharap nantikan kalau nanti ada episode berikutnya ketemu lagi dengan Pak Lo. Jangan pernah Anda lupa, dan jangan lupa saudara yang menyaksikan, Anda bisa juga subscribe dari Today's Message ini, dan Anda klik loncengnya supaya Anda bisa terus ngikutin hal-hal yang baru dari Today's Message podcast kita. Terima kasih Pak Lo. Tuhan Yesus memberkati.